Tunggu aku sukses. Tunggu aku sukses. Aku masih belum sukses judulnya. Karena si Andi doang. Criswell. Betul, Ya, betul. jadi kan setiap kali bertamu ke rumahnya si Arga, dia selalu pakai pakaian yang bagus. Terus juga Khususnya- Pak Rizky nak. Enggak usah. Ya. Jadi carilah pasangan yang istilahnya itu punya apa ya? Istilahnya pasangan yang setara. Siapin jajanmu dan siapin earphone-mu buat dengerin obrolan eksklusif ini. Langsung dari studio baru, Gila. baru Tempe 11 Studio. Aduh. Dan juga Tem Production kali ini masih nyicil semua barangnya sedikit demi sedikit ya. Jadi ini salah satu apa ya sejarah ya nanti. Ya, tapi at least kami kembali untuk menghibur, untuk memberikan informasi dan buat berbagi apa yang kita tonton, apa yang kita buat itu buat teman-teman semua yang follow, yang subscribe juga di Tempe 11 Studio. Dan obrolan kali ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya cukup relate ke kehidupan kita berdua yang sudah bukan anak sekolahan lagi. Kita ngonten itu dari SMA. Oh iya, kita nonton dari SMA. Kalau aku ngonten dari malah dari SMP. Dari SMP kan, aku SMP. baru join SMA, terus kita nonton dari SMA, kuliah, Betul. mulai males, maksudnya nggak ketemu aja sih, nggak ketemu jadwalnya. Betul. Habis kuliah itu kayak ada nugas dan lain-lain. Betul. Sampai sekarang sudah eranya banyak coffee shop berdiri, banyak kafe-kafe, Yes. dan kita kembali lagi, kita ngonten kembali untuk membahas sesuatu yang sangat-sangat penting, yaitu sebuah film yang sangat relate di kehidupan kita semua. Saya boleh tebak nggak? Boleh, Pelangi di Mars. Bukan. Saya boleh tebak nggak? Apa itu? Danur The Last Chapter. Studio baru. Oh iya, waduh bahaya. Takutnya guys. Enggak, di sini aman kok. Hah? Kayak Aziz Gagap di mana? Aziz Gagap. Coba kalian cek di TikTok banyak tuh potongan. Nah, ini Aziz Gagap nih. Furap dulu, furap. Apa? Oh, capek. Murnya Ya. aku. Tapi film-film kali ini menurutku ya, Bro. Iya. Itu banyak menyentuh area-area usia-usia kita, Bro, soalnya. Iya, betul. Benar Jadi nggak yang aku tahu sih era sekarang ini kayak lebih banyak ya film-film Lebaran daripada 2025, 2024, 2023. Kayak sekarang tuh ada 6 film jejer gitu kan di layar bioskop, tapi sudah ada yang turun, sudah ada yang nggak sampai sejuta, sudah ada yang ada yang maksudnya ganti film ya, ganti film. Dan ada juga Anomali 1. Apa tuh? Saya sebut dulu film Project Hail Mary. Hey, kenapa ada? Semua Lebaran kan, harga naik, judul-judul film kan semuanya Indonesia. Project Hail Mary. Kenapa ada random Ryan Gosling? Mohon maaf, kenapa ikut Lebaran? Ryan Gosling ikut Lebaran. Ya, tapi kali ini langsung aja kita mau bahas sebuah film yang judulnya adalah Tunggu aku sukses nanti. Disponsori oleh Mi Sukses. Enggak ada. Enggak ada. Isi 2 kalau. Isi 2. Ada sulenya. Sebut orang guys. Iya. Ya langsung aja dari yang sudah bikin 2 konten tentang film itu. Tapi memang kemarin FYP itu dua-duanya. Iya, untungnya FYP. Enggak, kenapa untungnya? Kalau nggak FYP. Karena kalau nggak FYP kan ada hapus kan? Ya, ada hapus kan? Enggak lah. Arsipin aja. Gimana? Film Tunggu Aku Mi Sukses Nanti. Tapi menurutku emang ada mie-nya kan di part film itu. Ada pangsit mie-nya juga kan. Emang usaha kan? Usaha. Spoiler. Oh, spoiler ya dia. Enggak, kayak coffee shop lah. Kita ganti spoiler. Apa namanya ya? Ada mie-nya. Jadi langsung aja tim overview-nya aja. Kalau aku sih suka sih, maksudnya sama penggambaran kan pemeran itu kan Ardit, bener? Iya, pemerannya juga fresh semuanya. Wajah-wajah baru, nggak ada Reza Radian. Maksudnya 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 kan nggak apa-apa kalau ada nggak apa-apa, cuman kayak
Netflix aja bosen gitu ya. Lagi-lagi Reza lagi. Reza lagi Gitu. Nggak berarti ada. sesekali Reza bukan, tau nggak Reza bukan? Tau nggak sih? Zaman dulu banget. kapan. Nah, oke langsung Tapi aja nggak ya. ada Vino Gebastian juga. Oh, nggak ada, Maksudnya nggak ada. bintang-bintang yang kita kenal kayak yang kita merasa kayak bosen nih gitu. Ternyata nggak ada gitu. Justru diisi sama artis-artis baru. Ya, tergolong Ya kan? baru sama artis lama sebenarnya, Bro. Ya artis-artis lama yang siapa namanya? Yang jadi ibu. Yang jadi ibu ya? Yang jadi ibunya. Aduh, aku lupa namanya. Coba Lupa. komen di bawah aja deh. Aku Iya. lupa soalnya. Nawila kayaknya ya. Kenapa? Nawila, bukan? Beda film. Jujur nggak tahu. Beda film. Parah. Aku Film nggak tahu. lain, film. Aku nggak tahu jujur. Tapi pemerannya menurutku sangat Ardit Erwanda. pas buat ya betul. Dia pas buat memerankan sosok Arga namanya ya. Arga. Iya. Terus emosinya dapet, Betul. sedihnya dapet, marahnya itu juga dapet. Terus kita bisa ngerasain yang namanya itu kayak cari kerja itu. Apalagi mungkin aku sendiri punya pengalaman pribadi di tahun lalu gimana susahnya mencari kerja gitu. Dan emosi yang dia tunjukkan itu dapat. Padahal dia kan seorang komika. Iya, betul. Penggambaran ekspresinya itu buat aku sih dia berhasil buat Menyampaikan itu. menyampaikan emosi Iya. lewat ekspresi sama dialog-dialognya dia. Nangis. Ya kita sudah langsung aja undang. Enggak oh, ada ya? Kaget. Baru episode kedua budgetnya mahal banget. Saya juga kaget kalau sampai ada Ardit Erwanda ya kan. Budgetnya mahal banget ya podcast ini ya gila. Iya. Mendatangkan Ardit Erwanda. Itu ada. Tapi seru filmnya, menurutku juga aku lebih ke buat internet safe gitu ya. Apa yang Oke. dikatakan internet salah satunya adalah di postingannya Ernest Prakasa itu dia benar-benar memuji Ardit karena Ernest Prakasa pun juga merasa relate sama kisah hidupnya si Ardit sendiri. Nah, jadi kalau aku lihat captionnya ya, ini bukan menurut keyakinan saya sih, menurut keyakinan ko Ernest. Asik, bukan Panji soalnya. bukan. Maksudnya kalau yang saya tangkap itu ya, jadi dia itu memang memulai karir stand up-nya itu kan dari stand up komunitas. Oh ya. Terus direkrut lah sama si Ernest ini waktu itu, terus ditawarin buat mau nggak kamu fight di Jakarta atau kamu pulang kembali ke Kotanya dia. daerah asalmu gitu, ditawarin kayak gitu. Dia pilih fight, jadi dia ngekos berame-rame sama temen-temennya kayaknya, terus kayak struggle di Jakarta, beberapa kali gagal, sering gagalnya juga, terus baru bersinarnya di mana ya? Stand up comedy aku lupa. 6. Suci 6 kayaknya. Yang Indra Jegel tapi. Iya, sama. Karena dia ngekos bareng sama Indra Jegel, setahu. Iya. Kan dia sempat curhat juga. Ya pokoknya, tapi dia nggak juara juga, runner up kayaknya. Juara satunya si Jegel. Bukan ya? Aku lupa. Kayaknya iya deh. Ya, tapi memulai dari stand up comedy dan dia merasa struggle-nya si Arga itu juga yang sebenarnya sudah dialami dulu sama si Ardit ini gitu. Jadi aku sendiri merasa dari yang cerita-cerita yang dibaliknya itu sih yang bikin kayak filmnya ini menarik gitu. Ngena banget karena memang karakter Arga itu yang dirasakan mungkin ya sama si Ardit sebelumnya. Yang sempat cerita juga di beberapa kontennya Tunggu Aku Sukses Nanti di IG sama TikToknya sempat dia cerita juga kalau dulu dia bareng sama Jegel waktu itu ngekos terus gimana caranya dia fight di Jakarta dan meskipun aku belum pernah ke Jakarta tapi kayaknya sih hidup di Jakarta itu ini ya bro ya di Jakarta itu tantangannya susah payah. Sangat struggle. Apalagi kalau ngomongin soal kerjaan bro, kapan hari itu sempat ada berita. Yes. Ada berita kalau tahun ini adalah tahun yang susah buat Gen Z cari pekerjaan setelah 45 tahun. Tahun ini adalah tahun yang susah untuk Gen Z untuk cari kerja. Usia Gen Z untuk cari kerja. Apalagi yang kayaknya yang wetonnya itu Rabu Paing sama show Kelinci Tanah. Terlalu spesifik. Anda terlalu spesifik. Sejak Aries. Anda terlalu spesifik. Terlalu spesifik ya enggak. Terlalu spesifik. Yang biasa-biasa. Misal kayak kan ada tuh di list pertama kan, kayak berpenampilan rapi. Nah, ini kan subjektif bro. Pasti gagal, banyak gagal. Warga negara kumus-kumus enggak? Susah dapet. Kemeja putih, kemeja bula yang susah. Makanya. Iya, yang sering lari-lari waktu kecil ya kan, kemeja
putihnya jadi Oh, bulat-bulat. jadi bola. Iya. Mungkin itu lebih- bekas Bisa dapat ngambur. Kenapa jadi gitu ya? Iya. Tapi berarti itu datanya adalah apa tadi dibilangnya lagi? Jadi selama 45 tahun ini tahun paling susah buat Selama cari pekerjaan. 45 tahun ini Iya. adalah tahun tersusah untuk mendapatkan pekerjaan. Betul, di usia-usia Gen Z. Nah, menurutku sendiri tadi ini ini opini yang sering dibahas di tempat kerjaku juga. Yoi. Menurutku bukan susah tapi lebih ke dunianya sudah berubah gitu. Jadi kayak mungkin kerjaan sekarang tuh lebih ke kayak graphic designer, Oh, pergeseran Iya, terus jenis-jenis kayak- pekerjaan mungkin ya. account eksekutif, ada satu nama-namanya kayak nama-nama yang unik, nama-nama yang Digital. baru gitu, konten kreator, ya kan? Tapi tidak bisa masuk KTP. Jadi, Oh, ya kan? oke. Ada juga datanya kalau ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa masuk KTP. Nah, yang bisa masuk KTP itu disebutkan sama Sudah kan ya waktu itu Dukcapil, ya. sudah disebutkan Banyak. berapa listnya, ada 120 lebih. Dan aku kayak mikir, perasaan umum-umum aja, maksudnya kayak ibu rumah tangga ada, guru ada, even penyiar radio pun ada gitu. Jadi maksudku kok kayaknya biasa ya. Nah, ternyata yang jadi concern adalah di waktu berita itu pertama kali keluar ya, Yoi. adalah sektor industri kreatif nggak semuanya ada. Tak cek lagi kan. Wih, Iya ya, nggak ada graphic designer, nggak ada marketing, communication gitu nggak? Aku tahu alasannya kenapa. Kenapa? Ya kan ide itu kan harganya cuma nol. Ide gratis, Jadi susah mau masuk KTP, masa Ide gratis. di NPWP 0 rupiah kan susah. Berarti jawabannya tunggu surat itu kapan itu? Tunggu ide berbayar. Iya. Kalau- Itu kita bikinin tunggu Iya. ide berbayar. Kalau ide masih free trial, Nah, itu mohon maaf ini. Tapi kasusnya sudah selesai. sudah selesai, Pak. Aman. Sudah aman. Tapi akhirnya dia bebas ya waktu itu ya. Bebas tapi masih gratis idenya. Kasian banget ya. Aku bebas, tapi kantong masih bokek, bro. Iya, makanya. Itu bener ya, udah bebas waktu itu ya? Si orang itu. Iya, Aku- kan terakhir DPR yang Ya, mengusulkan dan itu kami semua memuja-muja DPR. DPR itu Industri kreatif. P-nya perfect, bro. Benar-benar perfect dan mewakili rakyatnya. Betul. D-nya kamu tahu apa D-nya? takut D-nya itu disiplin. Jadi setiap ada masalah DPR itu selalu disiplin dan perfect. Disiplin. R-nya ridiculous. Kenapa jadi bercanda? Kenapa jadi ridicule? Nggak tahu, main nembak aja. Nggak nemu. Ya, jadi Iya. susahnya cari pekerjaan tuh. Jadi itu ada yang nggak masuk di list pekerjaan yang tidak bisa masuk KTP gitu. Nah, itu sih yang akhirnya bikin kayak ternyata nggak semua di sektor industri kreatif itu bisa masuk KTP pekerjaannya gitu. Dan itu yang bikin mungkin kenapa kok ini jadi tahun yang susah untuk mencari kerja. Eranya sudah mulai yang namanya tuh gig economy. Jadi Apa tuh? gig economy itu kayak mulai freelance, cari-cari yang iya. Project-project. iya project-project. Tapi ya itu jadinya kita mulai membiasakan diri dengan keadaan seperti itu. Sudah nggak lagi zaman kerja kantoran gitu. Nah, ada yang merasa lebih beruntung daripada dari gig ekonomi ini. Ada yang merasa kayaknya lebih mending masih kerja kantoran deh gitu. Nah, karena gini, misal bayangin. Oke. Sebulan nih, kan gig ekonomi kan freelance sih, misal freelance klien banyak, misal klien di bulan 1 kamu banyak klien gitu kan, dapat 30 juta gitu. Oke. Di bulan kedua klien sepi gitu, terus dapat kayak 4 juta, 5 juta gitu. Kan berkurang tuh dari Betul. bulan 1 30 juta, bulan Bisa kedua jadi. 5 juta. Nah, terus bulan ketiga malah nggak dapat klien gitu. Akunnya keblokir, lupa password. Nggak bisa login. Itu lebih ke bodoh ya, karena baru 3 bulan. Kalau nggak salah tuh ada istilah ilmiahnya. Apa itu? Dongo. lupa password. Lupa itu. Lupa password, mohon maaf. Ceroboh sih, bro. Iya. Nah, tapi ya kayak gitu. Ya, Sama misalnya. skenarionya yang kayak misal kamu kerja kantoran, bulan pertama 7,5 nih, bulan kedua 7,5, bulan ketiga 7,5, rutin 7,5. Nah, Ya. prefer yang mana? Aku ya. Iya. Justru karena aku menjalanin dua-duanya nih. Wis. Kan maksudnya juga freelance, Iya. juga kerja tetap. Kayaknya sih menurutku kalau aku pribadi prefer kerja tetap. Kerja tetap. Kerja tetap. Maksudnya tetap Kerja. Tetap kerja. Kerja tetap. Tetap kerja. Itu. Gimana kerja?
Kerja tetap kan, karena menurutku kita ada kepastian pegangan aja. Maksudnya nggak apa-apa kita freelance atau apa itu sangat nggak masalah sih. Tapi bagaimana kita bisa memanage keuangan itu sendiri sih. Maksudnya nggak apa. Aku juga pernah menjalani yang namanya freelance. Nah, kalau tidak diimbangi sama manage keuangan dengan baik, biasanya bulan depannya loss. Kan ada kemungkinan selalu ada probability kalau bulan depan akan loss. Betul. Nah, itu yang harus diimbangi kalau teman-teman memang prefer freelance. Tapi ternyata aku tidak bisa sebagai orang yang full freelance, ternyata aku butuh ada pemasukan yang pegangan yang tetap gitu. Betul. Jadi dia adalah pewaris atau apa satunya? Pewaris atau perintis? Perintis, dia adalah perintis. Perintis. Karena kalau pewaris yang ini nggak perlu pegangan. Perintis. Apa? Merintis. Iya, merintis. Kurang ya? Nggak nyampe lagi. Iya, nggak nyampe lagi. Ya, iya. Aduh, dingin banget nih. Ada apa ya di atas ya? Iya. Maaf ya. Oke, sorry banget. Izin. Tiba-tiba nuansa danur nih. Nuansa danur. Jokesnya menusuk ini. Jokesnya tajam. Aduh. Nama merintis. Aduh. Iya. Merintis. Tapi kalau itu sih, kalau aku tetap lebih prefer di yang pasti-pasti aja gitu kan. Banyak orang yang mungkin mikir juga kayak gitu. Yang pasti-pasti aja lah gitu. Kerja bulanan dapat ya paling enggak UMR lah 48 51 maksudnya 5,1 buat kasih orang tua 2 juta buat bayar kuliah adik 3,1. Nah, udah habis. buat hidup ya. Buat hidup hidupnya ngais maksudnya. Hidupnya nggak usah ngasih. 5,1 2 juta kasih orang tua. 2 juta betul. 3,1 buat bayar cicilan sama bayar kuliah adik. Terus dia dari freelance. Dari freelance. Oh, freelance. Ya. Itu bukan gambling ya, itu lebih ke nyari mati sebenarnya. Ya, begitulah. Ya. Memang dunia sudah bergerak seperti itu. Bergeser lah ya. Ya, jadi terserah teman-teman sih lebih nyaman sama pola yang seperti apa. Karena kalau aku juga merasa lebih nyaman yang kantoran gitu ya per bulan. Kayak dapat kerjaan terus gitu. Maksudnya bukan dapat kerjaan terus. Maksudnya kayak ada workflow terus. Ada yang dikerjakan. Nganggur tuh pusing, guys. Nah, betul. Banyak orang-orang yang akhirnya nganggur, akhirnya tiba-tiba nyanyi di pinggir jalan. Kenapa langsung ekstrim? Karena itu bisa jadi pekerjaan selain ngamen, live streaming. Iya. Banyak sekarang artis-artis yang ya mohon maaf nih ya bukan menghina, tapi artis-artis yang sudah agak redup itu mereka live streaming di pinggir jalan terus dapat gift gitu. Semakin meredupkan dirinya lagi. Harga dirinya. Kamu kalau nganggur ngapain tapi biasanya? Aku kalau nganggur biasanya bentar. Kayaknya ada suara yang ketok-ketok. Oh iya? Coba dulu aja dicoba. Coba yakin mungkin bukan danur ya? Apa? Bukan. Coba dulu sana. Coba saya cek dulu ya. Mungkin kamu sambil sharing apa gitu. Benar ya? Itu sih. Kita tinggal dulu ya guys ya. Bentar ya. Biasa kalau studio baru memang kadang-kadang suka ada yang mampir kayak lihat ini ada kegiatan apa ya Mas ya gitu. Kayak kemarin waktu itu kita cuma parkir motor nih, itu tiba-tiba kayak dicegat. Waktu itu cuma parkir motor tiba-tiba kayak ditanya ini berapa orang ya gitu. Kami bertiga sih Kak gitu. Oh. Ini rumah orang kan gitu. Oh ya ini mau jadi studio kami gitu. Oh. Ya. Kami dari Madas gitu kan. Ini ditarik biaya parkir ya gitu, enggak? Oh enggak kok ini usaha sendiri Pak gitu. Nah ini nggak tahu ini teman saya lagi menemui mungkin ada yang mampir lagi, nggak tahu minta sumbangan kah atau biasanya Pak Satpam kalau malam, nggak tahu ini nanti ada siapa yang mampir. Mungkin teman saya nanti akan ke sini untuk ngajak kasih tahu ruangan studionya juga gitu ya, berhubung ini studio baru ya teman-teman ya. Jadi
ya kita lihatlah ke depannya. BTW ini daerah yang cukup padat penduduk. Enggak padat-padat juga sih, tapi depan rumah itu ada yang baru dijual, disewakan rumahnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Pak. Misi. Ya Allah, assalamualaikum. Ya. Maaf ya. Tadi saya lihat ada Pak Timothy itu tadi. Oh iya. Timothy mana? Jadi saya waktu lewat, Iya. udah lewat aja gitu. Oh. Enggak. Ngapain tuh Pak Timothy? Enggak tuh. Tadi emang kita bahas film horor sih, jadi mungkin dia nggak kelihatan. Maksudnya? Nggak kelihatan. Buta. Buta. Iya. Iya, bisa saya bantu, Pak? Maaf Pak, saya Kenapa ini? Diputar-putar, dua-dua. taruh di mana ini? Oh, taruh sini aja, taruh sini aja. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi gini sebenarnya. Yang mana yang sakit? Yang mana yang sakit? Jadi tabib. Sampai ini kok jadi tabib. Yang mana yang sakit ini? Yo. Jadi gini, saya RT baru di sini. Saya perkenalkan dulu, kenalin dulu. Ya. Saya Rizky. Rizky. Febian Febian ya. Apa? Febian mahal ini bisa pesan online. Bukan. Saya Rizky. Gimana Pak? Rizky. Yang Tapi biasa MU. Saya Rizky, saya fans MU. Saya biasa dipanggil Aldi. Jadi nama saya Rizky, tapi bisa dipanggil Aldi. Namanya Rizky. Panggilannya Aldi. Panggilannya Aldi. Istrinya Malini. Istrinya mahal banget. Mahal banget. Karena nggak bisa tergantikan oleh Iya. apapun, Pak. Ada bisa saya bantu Pak. Ada bisa saya bantu. Jadi gini, saya mau sensus penduduk. Sensus penduduk. Kan Bapak kan tadi saya lihat bikin podcast tuh sama Pak Timothy. Iya, saya lagi rekaman ini Pak kebetulan. Oh, lagi rekaman? Ini lagi rekaman. Iya. Ya Allah. Rizky. Sudah. Ini, Rizky. Emang siapa Iya. yang mau nonton siapa? Ponakan saya. Oh, ponakan. Ponakan saya. Di mana? Apa? Tinggal di mana? Itu di kantor mana? Wah. YouTube. Yang di luar kota? Di luar kota? Ada di ini Bangkalan. Oh, Bangkalan. Bangkalan, Oh, betul. itu mananya? Mananya Surabaya ya? Oh, Madura ya? Madura, Oh, betul. Bangkalan. Ya, Nah, ya, ya. jadi saya kesini mau sensus. Bapak kalau boleh tahu namanya siapa Pak? Boleh tahu Pak? Saya tetap diingatan saya. Saya nggak baca catatan lupa. Bapak namanya siapa Bapak? Namanya? Saya namanya Sentano. Ini yang mau disensus ini penduduk. Bapak, Oh, soalnya saya. kan Bapak ngonten di sini. Iya, Kalau saya Pak Timothy baru. mah sudah kan Bapak Timothy udah umurnya 25 tahun. Iya. Beliau tinggal di sini udah 35 tahun kebetulan. Benar, iya. Beliau Umurnya 25 tahun. 25. Dia sudah tinggal di sini 35 tahun, Pak. Bapak kenapa? Saya panggilin tabib ya. Bapak yang gini. 25 tahun. Iya. Di sini Betul. 35 tahun. Tapi tinggalnya 35 tahun. Karena 10 tahunnya keluarganya beliau, maksudnya gitu. Peninggalan, Pak. Bapak tidur. ini cuma nggak masuk akal aja gitu. Iya. Saya nggak bisa meluruskan ini ya dah. Langsung aja, Pak. Namanya siapa, Pak? Saya namanya ingat-ingat aja. Taher. Taher, oke. Bapak umur berapa, Pak? Tadi bercanda loh, namanya Sentano. Oh, Iya. gimana sih? Iya, Sentano ya. Iya. Sentano Taher. Iya. Ya, oke. Ini antennya. Usia? Ini Apa? Anten. Ini langsung Anten. ke Pak Lurah. Oh, kita DM. Yo, kok DM? DM. Direct message kan. Iya, langsung. Apalagi Pak? Sentano Taher usia Saya usianya sekarang ini 100. 100. Hah? Usia kok 100, Pak? 30.000. Usia kok cepet, Pak. Usia kok cepet. Saya baca. Oh, utang ternyata utang teman saya terus 30.000 saya. Saya usia 30. Oh, usia 30 tahun. Dikurangi Ya. 6 Oke, 24. ditambah dibagi 4 24, 28. tambah 12 Tambah 12. tambah Dan Bapak hitung sendiri aja gimana? Saya pulang. Saya 24 tahun Pak, 24 tahun. 24 tahun, ya. tahun. Oke. Terus pekerjaan Bapak apa selain nge-podcast ini, Pak? Pekerjaan saya yang masuk KTP ya Pak ya. Itu penyiar radio. Bapak punya radio? Iya. Ya, yang Pak. Iya. Saya pikir mau dilanjut. Apa, Pak? Iya, yang nggak masuk KTP. Ya, apa, Pak? Saya ini Apa, Pak, pekerjaannya, Pak? Iya, kono. Iya. Apa tuh, Pak? saya ini co-founder ya. Oh, Bapak co-founder. Iya, direktur Bapak direktur juga. sama pemegang saham. Saham apa, Pak? Jangan itu. Oh, iya. Pribadi. Ketahuan. Hampir dari Pribadi. Oke. Iya. Yaudah, saya catat dulu. Nanti saya bakal Iya. kesini. Saya tuh mau ketemu sama Pak Timothy. Kalau saya mau tanya boleh.
data penduduk bisa, Pak? Boleh, bisa, Pak. Indonesia tapi ya. Bisa, Pak. Coba dicarikan dulu. Ya, nanti saya nanti Ya. saya waktu pas ada acara Ini kan lagi bahas film yang judulnya Tunggu Aku. Tunggu Aku Sukses Nanti, Pak. Suksma nanti. Suksma terus suksma. Bahasa Bali enggak? Bisa, Pak. Ya, Enggak lucu lagi. ya. Tunggu Aku Sukses Nanti. Oke. Itu yang main itu adalah Pak, diingetin sama ini, Pak, yang di belakang layar, Pak. Iya, ada yang ya, main Pak? adalah Ardit Erwanda. Oh, Ardit. Ardit Erwanda ini boleh dicari tahu nggak ya Pak? Itu dia siapa gitu? Oh, iya. Lengkapnya. Ini kan lagi. Tapi supaya tahu, saran saya tonton aja filmnya Tunggu Aku Sukses Nanti. Itu bagus banget, Pak. Nonton Ya, itu, Pak. kalau yang informasinya ini Pak, ini sudah 2,5 juta penonton. 2,5 juta. 2,5 Ya juta Allah, saya sewa rumah aja 3,5, Pak. Wah, Lebih mahal sewa rumah saya daripada ini ya. rumah, Ya, rumah di mana? Rumah di mana Pak? Clover House. Kayaknya di filmnya. Kebetulan saya Ya. sewa di sana. Iya ya, Pak. Wah, kalau begitu saya pamit. Saya pamit undur diri, Pak. Siap. Jadi saya sudah sensus ke penduduk ke Bapak. Iya. Saya mau pamit dulu, Pak. Iya Pak, mari. Enggak, Betul, kenapa koprol? Saya mau pamit dulu. Iya, silakan. Ini jaketnya? Apa? Jaketnya? Itu jaketnya Pak Timothy tadi sebenarnya. Kenapa dipakai? Bapak iseng aja. Yaudah. Silakan. Mari ya. Mari. Ya, Pak Rizky nak, Rizky. enggak usah, sudah. Nggak usah. Oh iya. Mari Pak. Mari Ya, Pak Sentano. mari. Allah. Sekalian panggilkan Pak Timothy ya Pak ya. Oh iya, saya panggilkan ya. Ya. Atau mau gabung jadi satu? Cuman susah. Enggak usah. Iya. Oke. Mari Pak. Ya, mari, makasih Pak. Ya, memang begitu ya teman-teman kalau rumah baru ini. Ah, ya ampun. Ya ampun. Kenapa Pak RT sampai masuk sendirian tadi? Tadi itu kan Pak RT kan lewat ketemu Ya. aku kan. Pak, woi, gitu. Oh, cuman sapa. Cuman Dia sapa. Masuk aja Pak Seru RT. namanya Rizky tadi Pak. Rizky. Kemarin bilangnya Tono kemarin bilangnya. Kok banyak Pak RT-nya? Gak usah curiga. Oh, RT teman lain kayaknya. Tempat lain kayaknya mampir. Ya, berarti memang bener ya namanya. Memang Rizky itu tidak kemana. Rizky tidak kemana. Oh, rezeki tidak kemana. Tidak kemana. Ya, Rezeki bener tidak ya. kemana. Benar. Sini. Benar. Rezeki ke sini tadi. Jadi mampir sini. Batik MU. HTMU. Pakai batik MU tadi. Oh, dia pakai HTMU. HTMU. Wah, kebetulan saya juga fans MU. Terus mirip kamu lagi. Hah, masa? Orang aku nggak pakai kacamata tadi. Enggak, itu mirip aja. Mirip ya? Mirip aja. Ya, oke. Kita balik lagi membahas Tunggu Aku Sukses Nanti. Ya, betul. Tapi kalau misalnya ini ya, nih, kan banyak yang viral tuh. Kasihan si siapa pacarnya itu Andin Oh, di filmnya? di filmnya. Ya, Andin. Andin kan yang pacar awalnya itu kan. Ya. Terus yang pacar yang baru itu Fanny, bener ya? Iya nggak sih? Fanny nggak sih? Iya. Yang itu ya. Oh iya, yang di Bener akhir, ya? Di akhir kan Fanny ya. Ya. Apanya bilang kasihan si Andin udah nemenin dari nol gitu. Ya memang semua pria itu kasihan. Wah, gimana tuh kalau menurut kamu, Bro? Ini yang kasihan siapa sih sebenarnya? Maksudnya banyak orang yang kasihan yang mana sih? Si Andin. Oh, si Andin. ceweknya. Ceweknya Karena udah nemenin dari nemenin nol. kok malah sama si Arge. Oh. Arge main ditinggal aja gitu. Oke. Kalau dari kamu gimana, Bro? Kalau aku nanti setelah kamu deh. Kalau kamu Ya, menurutku sih emang itu akan ada lanjutannya sih, bahas filmnya Andin. jadi tunggu aku sukses. Tunggu aku sukses. Aku masih belum sukses judulnya. Karena si Andin doang. Tunggu aku sukses nanti. Nah, yang kedua, aku masih belum sukses. Tapi karakter utamanya di tengah itu si Andin. Ini baru pikiran. Baru siapa tahu nanti Rapi Film bisa rekrut ini supaya nggak terlalu rapi-rapi amat gitu ya kan. Emang Rapi Film ya? Iya Rapi Film, punya Rapi Film. Star Vision bukan? Oh, Star Vision yang satunya. Stasiun itu ya bukan, ini Rapi Film. Aku masih belum sukses sih. Jatuhnya nggak rapi ya jatuhnya. Andin. Iya. Ya, menurutku masih kurang di develop aja. Aku juga aku yang sebagai sering nonton film terus ya itu ngerasa kayak loh Singkat terus kemana Andin kan habis makan habis dinner itu terus hilang dia ceritanya begitu. Jadi nanti perhatikan momen-momen dinner karena setelah itu nggak ada lagi tuh si Andin. So, jadi Kenapa spoiler? rekam dengan baik ya. Ya, jadi mungkin akan aku nggak tahu sih, tapi kalau menurutku kok nggak harus kasihan sih sama si Andin gitu, karena dia pun sudah backgroundnya itu keluarga yang berada, ditunjukkan dari dia itu pakai
dress well gitu, dress Yes, well. betul, Ya, betul. jadi kan setiap kali bertamu ke rumahnya si Arga, dia selalu pakai pakaian yang bagus. Terus juga khususnya. kendaraan yang dipakai. Iya, beda sama dia yang si- bawa kendaraan sendiri, si Arga yang nyetirin mobilnya kadang-kadang gitu. Jadi menurutku justru yang jadi highlight adalah si Arganya balik lagi gitu. Gitu sih kalau menurutku. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri mungkin 1-2 kata dari saya ya. 1-2 kata? Andin dan 1-2 kata terlalu singkat. Mungkin 15 kata kepanjangannya. 1-2 paragraf dari saya. 1-2 paragraf dari saya ya. 1-2 paragraf. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin ngerasa wah Andin tuh kayak aku banget atau Iya. Fanny tuh mungkin temen Satu lagi, ya setelah kamu aja. Jadi Andin itu kok kayaknya aku banget. Menurutku sih semua orang punya proses ya. Jadi carilah pasangan yang istilahnya itu punya apa ya? Istilahnya pasangan yang setara. Setara ya. Nah, setara itu nggak mesti soal ekonomi Dan gak mesti juga setara Basro. Maksudnya bisa setara yang atau setara arts. setara Basro. Setara bahasa Gak perlu setara juga, arts. maksudnya yang sepadan lah ya. Yang sepadan. Maksudnya Iya. benar-benar di fase yang sama. Karena kalau aku lihat film kemarin, memang Si mereka Andinnya punya si Andinnya ada yang gap ekonomi nih. betul gitu. salah satu ya faktornya Iya. gap ekonomi, beda pemahaman di mana si Arga mau berproses bertumbuh, Yes. sedangkan si Andin itu butuh kepastian Iya. posisinya. Pada Iya. saat itu, jadi aku merasa itu pelajaran buat aku juga Iya. kalau nanti mencari pasangan harus yang Yang sepadan, setara setara Basro. sama Tara Arts. Diulang lagi. Jadi kan Diulang lucu. lagi. Ya. Gitu sih. Setuju. Kalau dari aku juga, aku ini mau nambahin yang nggak kalah Udah mati lah. Baru sadar. yang nggak kalah seru adalah soundtracknya. Itu patut diapresiasi betul. soundtracknya, pemilihan artis-artisnya, terlepas Betul. dari itu kenalannya sutradara lah, ada yang bilang itu kenalannya label dan PH-nya saling kenal, nggak peduli, Nggak peduli, tapi benar-benar cocok, benar-benar match sama liriknya, sama filmnya yang mau dibawakan, jadi memperkuat message yang mau disampaikan. Jadi menurutku gemilangnya Perunggu, Betul. terus tangguhnya Petra Siombing Petra itu Siombing. juga mantap, cocok di filmnya. Yang mau bisa langsung dengerin di link di bawah. Nggak deh. Hah? Iya ada, nanti kita kan taruh di deskripsi. Nah, di sini. Sini. News and editor. Iya. Oke, gitu sih. Kalau- Jadi overall gimana? Overall aku kasih nilai Tunggu Aku Sukses Nanti itu dari 1 sampai 10 9,5 bro. Iya, kalau dari aku solid 10/10 ya. Maksudnya aku kayak merasa kayak nggak expect apa-apa nontonnya, tapi jadi pulang itu bawa banyak quotes, bawa banyak pelajaran, bawa banyak lagu-lagu baru lagi gitu. Jadi ternyata album 2025 kan? Iya, betul. Perunggu sama Betul, Petra Siombing sama- itu album lama gitu. Jadi ya applause untuk film baru itu, dan juga demikian juga dengan berita-berita yang kita bawakan ya, Yoi. teman-teman, tentang dunia kerja, karir, dan peluang untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah, Atau masih nyari pekerjaan juga? masih nyari pekerjaan, mungkin video ini bisa membantu untuk memilih, bisa membantu untuk merenungkan lebih cocok apa tadi? Menyemangati mungkin. Lebih cocok freelance Atau, lebih cocok iya, freelance atau kerja. kerjaan tetap, Tetap. atau lebih cocok mana Ya, gitu. gitu ya. Bentar. Oke, sampai ketemu di Yes. video brewek, video brewek. Keseringan bikin brewek orang ini. Anda lihat kan di Instagram Tempest Studio, brewek mulu nih orang. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Yes. Masih di kantor baru, dan kemungkinan akan banyak perubahan dari episode yang sekarang ini. Kita akan lihat perubahannya sejauh mana. Stay tune terus di Tempe 11 Studio. Ya, Lampu mati, ini lampu mati masih baru. awal. karirnya tidak mati. Ini redup, karir jangan sampai redup. Oke, Bye bye. Bye bye. Kasian banget.